Hai, Assalamualaikum Minasan. Ketemu lagi dengan saya, Mita. Nah, di sini kita memasuki unit keempat, Irodori GFT Basic A2 Sub Unit di yang bagian 2 ya, Minasan. Jangan lupa seperti biasa alat tulisnya dan berdoa terlebih dahulu. Oke, kita masuk di bagian unit keempat, memasuki materi dengan topik restoran. Di materi sebelumnya juga menyangkut restoran ya, gimana caranya memesan itu yoyaku atau reservasi restorannya dan cara membayar, cara pesan makanannya hingga mendapatkan kupon. Nah, di bagian ini melanjutkan materi yang sebelumnya ya, Minasang. Nah, di sini Dayongka soyu o tsukenai de tabete kudasai katanya. Tolong dimakan tanpa menggunakan soyu gitu katanya. Soyu itu apa sih? Soyu itu kecap asin ya, Minasang. Oke. Kemudian di sini ada Hoka no kuni no hito ni sokai shitai ryori ga arimasu ka? Kira-kira minasang ada nggak pengen memperkenalkan masakan dari negaranya kalian ke teman-teman dari negara lain gitu ya di sini ya. Kemudian kita masuk ke bagian satu. Itu di sini ada Doko ka imise arimasen ka? Adakah tempat atau warung yang bagus di suatu tempat? Osuseme no inshoku ni tsuite no shoukai o kiite, mise no tokuchou o rikai suru koto ga dekiru. Jadi kita mampu ya memahami atau mengerti karakteristik dari toko atau warung tersebut ketika kita mendengar itu apa ya rekomendasi gitu ya, rekomendasi dari seseorang mengenai warung makan gitu. Kemudian di sini kita masuk ke soalnya ya Minasang. Itu di sini ada dua bagian ya. Oke, yang pertama di sini mise no namae o nandesu ka? Jadi pertanyaannya apa sih nama tokonya gitu. Kemudian mata osusume no ryu wa nandesu ka? Jadi alasan pengen merekomendasikan si toko ini apa sih gitu. Nah, itu pertanyaan di soal nomor satu ya, yaitu mise no namae. Warungnya namanya apa? Pilihannya di mana, Sensei? Pilihannya di bagian ini ya, Minasan. Kalau ditanya Miseno namanya disuruh milih di antara keempat ini. Di sini di A ini ada Misaki Cafe, Cafe Misaki. Ada yang B namanya Heibe. Ada juga yang C namanya Sempo. Dan yang terakhir namanya Hana gitu ya. Nanti diperdengarkan cokainya dari keempat cokai ini kira-kira nama tokonya dari antara A sampai D itu yang mana gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu ada Osusume no Ryu. Alasan merekomendasikannya itu apa? Nah, di sini sudah disajikan ya beberapa pilihan. Silakan minasang pilih. Yang A ini ada iro na menu ga aru. Menu itu menu ya. Ada beberapa berbagai macam menu. Menu itu bahasa tuh katakan ya bahasa serapan dari negara lain, dari bahasa Inggris kemungkinan. Kalau bahasa Jepangnya sendiri apa? Bahasa Jepangnya sendiri itu ada kondate namanya, Minasa. Bahasa Jepangnya menu itu kondate. Kondate. Hai, artinya seperti ini mungkin kondate. Hai. Koyu karena kondate itu menu. Kemudian yang toi ada kire, alasannya karena indah, bersih gitu. Atau hongmono, hongmono itu barang asli gitu. Hongmono itu asli. Lawan katanya asli apa? Palsu apa kalau bahasa Jepangnya? Lawan katanya ada itu mono. Itu nise. Nah, ini palsu ya. Oke. Oh, oke. Kemudian selanjutnya yang E ada Dizato ga oishi. Dizato itu dessert. Dessertnya katanya enak gitu ya. Kemudian Ryo ga oi. Ryo itu
volume atau jumlah. Jadi porsi ya, porsinya banyak gitu. Kemudian yang ke ada yasui, murah. Dan yang terakhir yang ki ada torino tempura ga oishi. Tempura itu gorengan, tori itu ayam. Jadi gorengan ayamnya itu enak. Nah, kira-kira alasan merekomendasikan ke toko atau warung itu ini dari ketujuh pilihan ini yang mana nih? Bagian nomor satu yang mana? Dua, tiga, dan empat ya. Hai, itu pertanyaan bagian nomor satu. Oke, saya hapus ya. Bagian yang kedua, di sini ditanyainnya itu basho, tempatnya itu ada di mana gitu. Kayak ini si yang pertama pertanyaannya yang tadi ramen. Jadi nama itu warung ramen katanya. Nama warung ramennya apa? Kenapa kok direkomendasikan makan di situ dan tempatnya di mana? Basho. Basho itu tempatnya. Nah, silakan Minasang dengarkan cokainya dan Minasang pilih jawaban yang Minasang anggap paling tepat gitu ya. Oke, di sini di nomor satu tuh membahas mengenai ramen, mengenai ramen. Yang kedua mengenai apa? Kanojo to sokuji ni iku mise. Jadi toko yang didatengin bersama dia. Kanojo itu dia yang mengacu ke siapa Kanojo itu? Kanojo itu biasanya ditujukan kepada dia yang artinya seorang perempuan atau pacar wanita atau ceweknya gitu. Itu namanya sebutannya kanojo pihak ketiga. Jadi kemudian yang ketiga ada Betonamu Ryori, jadi masakan Vietnam. Dan yang keempat ada Tochino Ryori, masakan daerah atau masakan lokal gitu ya. Kita coba dengarkan di bagian satu atau nomor satu yang tentang ramen. Silahkan dipilih Misino namanya, nama warungnya apa, alasan direkomendasikannya kenapa, dan tempatnya di mana. Oke? Ja, ikimashou. 1、美味しいラーメンが食べたいんですけど、どこがいいですか？うーん。俺のおすすめは、千歩かな。あ、あの商店街にある赤い看板のお店ですか？そうそう。ラーメンなら、あそこが一番美味しいよ。安いし、量も多いし。じゃあ、今度行ってみます。はい、2番始めます。2、今度、彼女と食事に行きたいんですけど、この辺でどこかいい店ありませんか？そうね。それなら、最近新しくできた三崎カフェはどう？女性にすごく人気があるよ。どんな店ですか？綺麗だし、デザートがすごく美味しいよ。へえ、どこにありますか？待って。じゃあ、今地図を送るね。はい、3番。3、あの、この辺りにベトナム料理のお店ないですか？うーん、この町にはないですけど、もみじ町にありますよ。花っていう店で、ベトナム人の夫婦がやっていて、本物のベトナム料理が食べられるそうです。へえ、そうなんですか。知りませんでした。今度行ってみます。はい、最後、atau yang terakhir, 4番いきます。4、すみません。この土地の料理が食べたいんですが、この近くにおすすめの店がありますか？そうですね。この近くなら、ヘイベイがおすすめです。鶏の天ぷらが美味しいし、他にもいろいろなメニューがありますよ。それ、どこですか？ここから歩いて10分ぐらいです。地図、ありますよ。わかりました。ありがとうございます。Hai, itulah keempat cokainya. Silahkan Minasang pilih jawaban yang menurut Minasang paling tepat. Boleh diulang-ulang sampai Minasang benar-benar paham isi dari percakapan cokai tersebut. Oke, jika sudah selesai, kita lanjut ya.
Silakan ini dikerjakan secara mandiri ya. Kita masuk ke bagian yang kedua, minasang. Di bagian kedua membahas mengenai di sini ada yoku mazete tabete kudasai. Silakan dimakan setelah diaduk dengan benar atau silakan dimakan diaduk dan silakan dimakan boleh gitu. Mazeru itu artinya mencampur atau mengaduk gitu. Ryori no tabekata no tsetsume o kite rikai suru koto ga dekiru. Jadi mampu memahami ya ketika kita diterangkan cara makan ya. Tabekata di sini yaitu cara makan. Cara makan masakannya gitu. Jadi cara makan itu kan berbeda-beda. Nah, setiap makanan atau setiap negara, setiap orang itu punya caranya sendiri. Nah, di sini disajikan beberapa cara mengenai cara makanannya itu gimana ya. Oke, kita masuk yang pertama. Di sini ada tsukeru. Tsukeru itu artinya menggunakan yang artinya mencocol di sini di bagian makanan di sini ini kan ada gambarnya nih. Nah, tsukeru itu lebih ke arah ketika pegang makanannya, makanya hanya tempelin dikit ke saus atau bumbunya. Itu namanya sukeru. Di sukeru ke bumbunya sedikit gitu, dicocol gitu. Nah. Kemudian ada mazeru. Mazeru itu mengaduk atau mencampur. Yang sih ada kakeru. Kakeru tuh memberikan atau menuangkan ya, gitu ya. Kalau dalam makanan itu biasanya dari atas, seperti soyu gitu, menyelimuti semua makanannya. Jadi biar kena semua makanannya dengan bumbu itu, entah itu soyu, entah itu sio atau garam gitu, entah itu lada, itu pakainya kakeru karena dikasih secara menyeluruh. Beda dengan sukeru hanya sedikit aja, ditempelin dikit gitu. Kemudian ireru, ireru itu memasukkan ya. Yang ada maku, maku itu dari makimas yang artinya menggulung, digulung. Yang F noseru, noseru itu ya menempelkan gitu, meletakkan. Kemudian yang G terakhir ada muku. Muku itu atau mukimas itu artinya mengupas. Nah, itulah beberapa itu tabe kata atau cara makan. Kita lanjut. Nah, di sini Minasang diminta untuk mendengarkan ya. Minasang diminta untuk mendengarkan dan pilihlah dari antara pilihan A dan B nanti dilingkari jawabannya A apa B gitu ya. Antara A sama B yang mana nih cara makan yang betul yang diutarakan sama itu orang di dalam cokai ini. Oke, Minasang apakah A, apakah B? Silakan dengarkan dengan seksama. Berdasarkan tadi cara yang di atas tadi ada sukeru, ada kakeru, ada mazeru, ada itu muku dan yang lainnya. Oke? Kita dengarkan ja ikimasu. Ichiban kara. Maze soba. 1、混ぜそば、お待たせしました。よく混ぜて食べてください。はい。Hai, 2番、シューマイ。2、このシューマイは味がついてますから、醤油をつけないで食べてください。わかりました。はい、3番、天ぷら。3、こちらの野菜の天ぷらは、つゆにつけて食べてください。エビは、つゆにつけないで、塩をかけて食べてください。はい。はい、4番、トマト。4、このトマト、何もかけないで、そのまま食べて。はい。あ、甘くて美味しい。はい、5番、手巻き寿司。5、手巻き寿司は、海苔の上にご飯と刺身を乗せて巻いて食べます。こうですか？
6 bang, yakimo, imo itu ubi, yaki itu dibakar, berarti ubi bakar. 6、焼き芋は皮を剥いて食べますか？私は剥かないで食べます。へえ、そうですか。Hai, yang terakhir nama Nana bang ada kohi ya, kopi. 7、コーヒーに砂糖とミルク入れますか？砂糖お願いします。ミルクは入れないでください。Hai, itulah ketujuh cokai yang Minasang diminta untuk memilih dari dua pilihan gambar kira-kira yang paling tepat yang mana ya. Silakan Minasang boleh mengulang cokainya sampai Minasang paham betul apa yang diucapkan oleh si pembicara. Hai, oke kita lanjut ya materi selanjutnya. Di bagian di sini silakan Minasang kerjakan secara mandiri berdasarkan cokai yang Minasang tadi dengarkan dan isi bagian yang kosong. Masuk ke bagian ketiga. Nah, di sini ada doyatte taberun desu ka? Gimana sih caranya makannya gitu. Gimana sih cara makannya gitu. Doyatte gimana caranya gitu. 料理の食べ方について質問したり、質問に答えたりすることができる. Jadi mampu menjawab dan menjawab pertanyaan atau bertanya mengenai cara makan masakannya, gitu ya. Nah, di sini ada Arai-san, ada Fun-san, ada Doku-san wa kaisha no doryo desu. Jadi ketiga orang itu adalah teman sekantor gitu. Fun-san to ドークさんは今日初めてしゃぶしゃぶを食べることになりました。Jadi si Fung Sang, nih, si Fung Sang, si laki-laki berkacamata dan si Doku Sang ini baru pertama kali makan yang namanya shabu-shabu gitu. Arai-san ga tabekata o setsume shiteiru. Nah, ini yang perempuan, Arai-san ini memberitahu cara makannya sabu-sabu itu gimana. Oke, dari soal itu, silakan Minasang dengarkan dan di sini sudah ditampilkan ya. Dari nomor satu, yaitu dua, nomor satu, dua, dan tiga, cara makannya si sabu-shabu itu gimana gitu ya. Kemudian Minasang silahkan lingkari di antara pilihan A ya atau B, yang mana sih yang sesuai gitu ya dari si penjelasan Araisang. Yang pertama di sini ada niku o ireru, memasukkan dagingnya itu gimana gitu. Apakah yang ini satu-satu atau yang sekaligus gitu. Yang kedua, niku o taberu. Nah, cara makan si dagingnya pas matang itu gimana? Apakah bumbunya dimasukin ke dalam nabenya atau dagingnya diambil terus itu tsukeru ke bumbunya gitu. Dan yang ketiga ada udong o ireru, cara memasukkan si udong. Yang A ini ada daging dan sayur-sayurannya terlebih dahulu dimasukkan ke nabenya atau pancinya, lalu kemudian menyusul si udongnya. Kalau yang B ini semuanya antara daging, sayuran, dan udongnya itu dimasukkan secara bersamaan. Kira-kira yang paling tepat yang mana? Oke, kita dengarkan ya cokenya. Si Araisa ngomong. Ja, ikimashou. お肉、もう入れてもいいですか？どうぞ。あ、一度にそんなにたくさんお肉を入れちゃダメですよ。え、そうなんですか？どうやって食べるんですか？しゃぶしゃぶはお肉を一枚ずつ取って、お湯の中でこうやって2、3回しゃぶしゃぶってするんですよ。へえ、そうですか？そうそう。いただきまいただす。きます。あ、スープには味がありませんから、タレをつけて食べてください。タレはどれがいいですか？ポン酢とごまだれがあります。私はポン酢が好きですけど、両方試してみてください。野菜はもう食べられますか？ええ、どうぞ。
あ、でも、白菜はまだですね。もう少し待ってくださいね。はい。はい。うどんを入れてもいいですか？うどんはまだ入れちゃダメ。お肉と野菜を食べてから入れましょう。そうなんですか。Hai, itulah cokainya. Silakan Minasang dengarkan kembali ya sampai Minasang paham betul apa yang dijelaskan oleh si Araisa. Oke, jika sudah paham dan menemukan jawaban yang Minasang anggap tepat, kita langsung bahas di bagian skripnya ya. Ikimasho. Nah, ini skrip perbincangan si antara Araisang dan kedua temannya, si Fung dan si Dokusang. Ja, kita mengacu ke lembar atau pilihan nomor satu ya, dimasukkan dagingnya sekaligus atau satu-satu. Di sini Dokusang ngomong, Oniku, mau irete mo ii desu ka? Dagingnya boleh nggak udah dimasukkan gitu. Udah boleh nggak dimasukkan gitu ya. Dozo, katanya Raisa. Ha, ichido ni sonna ni takusan oniku o irecha dame desho. Gitu. Jadi, apa ya? Nggak boleh. Jangan. Irecha dame itu irete wa dame des. Nggak boleh memasukkan. Jangan dimasukkan dagingnya sebanyak itu sekaligus. Ichido ni itu sekaligus gitu. Jangan dimasukkan daging sekaligus. Eh, そうなんですか? Oh gitu kah? どうやって食べるんですか? Gimana caranya? Gitu. しゃぶしゃぶはお肉を1枚ずつ取ってお湯の中でこうやって2、3回しゃぶしゃぶってするんですよ。Paham nggak? Jadi ternyata kenapa sih namanya kok shabu-shabu? Jadi shabu-shabu itu artinya ketika satu helai daging tipis itu dimasukkan ke dalam air yang mendidih atau air panas, dimasukkan dengan sumpit dicapit, gini dimasukkan, kemudian hanya di gini gibas-gibasin gitu 2 sampai 3 kali, habis itu diangkat. Itulah yang namanya shabu-shabu gitu katanya. Hei, kok desu ka? Gitu. Oh, seperti ini. Jadi dipraktekin nih sama si Dokusan. Dia ambil sumpit, ambil daging 1 lembar, digibas-gibasin di dalam air mendidih itu selama 2 sampai 3 kali aja. 1, 2, 3, angkat. Itu yang namanya shabu-shabu gitu. Jadi pertanyaannya tadi, apakah dagingnya sekaligus dimasukkan atau satu-satu yang betul? Oke, yang betul yang satu-satu ya, Minasang. Berarti jawabannya yang betul yang mana? Yang A ya? Oke. Oniku o ichimai zutsu totte, oyu no naka de, こうやって 2, 3回 shabu-shabu ってするんですよ. Kemudian lanjut ke Dokusang. Dia udah paham nih cara makannya. Itadakimasu, selamat makan, gitu ya. Ah, supu ni wa aji ga arimasen kara, tare o tsukete tabete kudasai. Oh iya, si sup atau si air mendidihnya tadi itu nggak ada karena nggak ada rasanya. Di sini artinya karena ya, karena nggak ada rasanya, aji ga arimasen nggak ada rasanya. Tare o tsukete tabete kudasai. Tare itu saus. Kayak saus ya saus wijen ya saus-saus yang apa ya sebutannya saus yang encer gitu ya tare o tsukete tabete kudasai jadi karena di dalam supnya itu ada air mendidihnya nggak ada rasanya si daging tadi itu dicocolin setelah diangkat dicocolin ke tare atau sausnya gitu gitu ya. Berarti ya sausnya disiramin ke dalam supnya atau sonomama dagingnya yang mendekat. Dagingnya ya yang mendekat ya. Jadi dagingnya satu helai diangkat, kemudian dicocolin ke dalam sausnya baru dimakan. Sausnya nggak dimasukkan ya berarti ya yang dicocol. Nah, yang dicocolin. Kemudian dilanjut. Tare wa dore ga ii desu ka? Kalau tarenya yang mana nih yang enak gitu? Si Araisan jawab,
ponzu to goma dare ga arimasu. Jadi ada dua saus. Ada saus ponzu. Ponzu itu saus yang lebih arahnya ke lemon, asem, kecut gitu. Sama yang goma dare. Goma itu wijen. Dare itu gabungan goma dare gitu bahasanya. Jadi saus wijen gitu. Jadi ada dua saus, saus lemon dan saus wijen. Watashi wa ponzu ga suki desu kedo, ryouhou tameshite mo kudasai. Tamesuru, dulu pernah belajar apa tamesuru? Artinya mencoba. Jadi kalau aku, si Araisang itu kalau aku sih sukanya yang ponzu gitu. Tapi silahkan cicipi keduanya, gitu katanya. Ryoho, keduanya gitu ya, yang manapun. Oke lanjut. Doku. Yasai wa mo taberaremasu ka? Sayurnya boleh, udah boleh dimakan gitu ya. Dozo. Ah, demo hakusei wa mada desu ne. Oh iya, silahkan. Tapi sawi putihnya jangan dulu ya, masih belum gitu. Mosko shimatte kudasai ne. Sedikit tunggu bentar lagi ya gitu. Hai gitu ya. Udon o irete mo ii desu ka gitu ya. Udon atau mie udonnya boleh dimasukkan, udah boleh dimasukkan gitu ya. Udon wa mada irecha dame gitu. Kalau udonnya masih belum bisa dimasukkan gitu. Oniku to yasai o tabe te kara iremashou. Jadi urutannya itu kita makan daging dan sayurnya terlebih dahulu. Setelah kita makan daging dan sayurnya, baru kita masukkan si udon gitu. So desu ka gitu. Nah, jadi tadi di gambarnya apakah udon, sayur dan dagingnya dimasukin bareng atau terpisah-pisah, Minasa? Yang betul yang terpisah-pisah ya. Daging dan sayurnya dulu dimasukkan, habis itu yang terakhir udon. Itu. Eh, Itulah jawabannya dari ketiga pertanyaan itu ya. Gimana? Punya Minasang betul semua kah? Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Nah, di sini silakan Minasang apa namanya jawab pertanyaan ini secara mandiri ya. Bagian yang kosong ini silakan dilengkapi. Nah, di sini ada nih sedikit pembahasan tadi ya di skripnya ya. Gimana sih cara kalau kita berkomunikasi membahas mengenai cara tabi kata atau cara makannya? Doyate taberun desu ka? Gitu ya. Bisa tanya dengan menggunakan kotoba ini. Doyate taberun desu ka? Gitu ya. Tare o tsukete tabete kudasai toka sono mama tabete kudasai. Bisa dimakan dengan menggunakan tare, dicocolin ke tare atau sono mama. Sono mama ya gitu aja apa adanya gitu ya. Dore ga ii ka? Yang mana yang paling enak gitu. Tare wa dore ga ii desu ka? Sausnya mana yang paling enak gitu. Tadi udah dikasih tahu ya. Kalau si Araisang sukanya sih yang ponzu, tapi itu bisa yang keduanya coba dicicipin gitu. Ponzu do to gomatari ga arimasu, ada apa namanya saus wijen dan saus lemon. Watashi wa ponzu ga suki desu gitu bisa aja. Shitte mo ii desu ka? Boleh nggak melakukan ini gitu ya. Udon o irete mo ii desu ka? Boleh nggak masukin udon gitu. Mada irecha dame desu. Mada irete wa dame desu. Masih belum boleh ya dimasukkan atau dozo gitu. Jadi begitulah dari sesi tabe kata doriga ika sama shitte mo ika. Kira-kira bentuk percakapannya tuh kurang lebih seperti itu. Silakan Minasang dengarkan dan di shadowing atau diucapkan kembali ya. Nah, kita masuk ke bagian keempat. Di sini ada gyoza nih, nitemas gitu ya. Itu mirip dengan gyoza katanya. Gyoza, minasan tahu, gyoza itu kayak saya sebutnya kayak siomay tapi lonjong gitu ya. Tapi ada ya gyoza yang siomay ya, bentuk yang siomay ada intinya kayak siomay, kayak wonton gitu-gitu gyoza itu miripnya. Niteiru tuh mirip ya artinya. Jadi mirip gyoza katanya. 自分の国の料理について、料理の特徴、材料、食べ方などを簡単に紹介することができる. Jadi, kita mampu memperkenalkan dengan singkat atau dengan gampang mengenai cara makan,
bahan-bahannya dan karakteristik dari sebuah makanan ketika kita memperkenalkan makanan kita atau memperkenalkan makanan dari negara kita gitu ya. Di sini ada yang namanya chomiryo. Chomiryo itu bumbu-bumbu, ya bumbu-bumbu dapur. Apa aja sih yang disebut chomiryo? Di sini ada A1. Satu itu gula, shio. Shio itu garam, ada kosho. Kosho itu lada, supaisu. Supaisu itu pedes-pedesan ya. Supaisu. Ah, bukan. Bentar, nanti. Supaisu itu rempah-rempah. Kemudian sosu. Sosu itu saus. Sosu itu saus ya, apa aja. Saus barbecue, saus apa aja lah jenisnya. Tare juga saus. Tare juga saus. Tapi kalau tare itu cenderung seperti isinya kayak saus wijen yang tadi tuh. Yang saus yang encer-encer itu loh minasang. Biasanya sih adanya itu di toko sushi itu ada biasanya. Banyak tuh pilihannya. Antara 4 atau 6 disajikan jenis tari atau saus. Ada saus ikan, ada saus wijen, ada saus yang lemon, dan segala macam jenis rasanya. Biasanya encer sih bentuknya. Kemudian ada abura atau minyak. Oke. Nah, di sini ada yang namanya chori hoho. Chori itu artinya memasak ya. Hoho itu cara. Cara memasak. Nah, jenis-jenis cara memasak itu ada apa aja sih? Di sini ada kiru. Kiru itu potong-potong, memotong-motong. Kemudian ada yaku. Yaku itu yakimas, membakar. Makanya kan ada namanya yakitori. Berarti ayam bakar gitu ya, atau sate kita sebutnya kalau di Indonesia. Kemudian niru, niru itu apa namanya merebus. Yuderu itu mendidih ya. Ini ada kelihatan gelembung-gelembung air panasnya, blebek-blebek-blebek gitu ya. Kemudian ada musu, musu itu mengkukus. Ada itameru, me, apa mengoseng, apa sih bahasa Indonesia? Menumis, ditumis ya itameru itu. Kemudian ada ageru itu menggoreng. Nah, itulah jenis-jenis masak ya, minasan. Nah, di sini ya, tuh ada percakapan antara keempat orang. Kokusai Koryu Party de Jibun no kuni no ryori ni tsuite yoni no hito ga setsumei shitemasu. Jadi ada empat orang yang menjelaskan mengenai makanan yang berasal dari negara mereka gitu di acara asosiasi internasional gitu. Nah, setiap orang menjelaskan makanan dari negaranya masing-masing. Nah, pertanyaannya apa sih di sini ada Dongnaryorida to itemasu ka? Masakannya itu bagaimana kira-kira? Disebut apa gitu ya? Di sini ada empat pilihan jenisnya. Ada okashi. Okashi itu camilan, ada sarada, salad, ada gyoza. Gyoza itu yaitu apa namanya? Kayak shumai gitu. Kemudian ada kategori. Kategori itu masakan itu rumahan gitu ya. Dong nariori masakannya gimana gitu. Di sini yang satu ada ve feijoado namanya fe feijoado dari dari Brazil namanya susah ya. Kemudian yang kedua ada momo dari Nepal Runorio, masakan Nepal. Ada gado-gado. Gado-gado ini dari Indonesia. Kemudian ada mahowa yang dari Chugoku. Chugoku ini Cina. Nah, kira-kira masakannya ini apa nih? Di antara keempat ini yang mana jawabannya ya? Kita mulai dari yang nomor satu. Hai, ya, kikimasho. 1、これはフェイジョアーダです。ブラジルの家庭料理です。豆、豚肉、牛肉を煮て作ります。ブラジル人はよく食べます。ご飯と一緒に食べてください。Hai, kita lanjut yang ini, Bang. 2、これは、ももです。ネパールの料理です。
皮の中に野菜と肉を入れて蒸します。餃子に似ています。タレをつけて食べると美味しいですよ。Hai Sang Bang, ada gado-gado. 3、これはインドネシアのガドガドというサラダです。茹でた野菜やゆで卵などが入っています。ピーナッツのソースをかけて食べます。このソースは甘辛いです。Hai, yang terakhir ada mahua. 4、これは中国のお菓子でマーホアと言います。小麦粉に水、砂糖などを入れて油で揚げます。ちょっと硬いです。Hai, itulah keempat dari cokainya. Minasan silakan pilih mana yang paling tepat. Baik, kita lanjut ya. Halaman berikutnya. Nah, masih dengan cokai yang itu sama ya. Kemudian kalau di sini kita masuk lagi di bagian zario atau bahan bahannya coba silakan pilih ya. Di sini ada niku daging, ada yasai sayuran, ada mame, kacang-kacangan, ada komugi, tepung komugiko, tepung gandum, ada tamago, telur, dan yang terakhir ada satu yaitu gula. Kira-kira masakan tadi itu dari keenam pilihan ini bahannya yang dari mana aja sih gitu ya? Nah, di sini ada yang kedua di bagian tuh cara masaknya itu gimana? Ada ageru digoreng, ada niru direbus, ada diuderu ya apa ya? Di ini direbus tapi yang cuma direbus habis itu langsung diambil gitu loh. Itu yuderu atau dimusuk dikukus gitu. Kalau yang diniru, masakan direbus itu sonomama. Jadi mungkin kalau di Indonesia itu masakan yang niru itu kayak kuah santan apa, sayur lodeh, nah itu niru. Tapi kalau yuderu tuh sebangsa kalau pengen lalapan, pengennya sayurnya direbus, jadi ambil kolnya doang, direbus sampai matang nanti diangkat. Nah itu yuderu ya. Nah ini dari tadi tuh Zario bahan makannya apa, itu chorihoho cara masaknya itu gimana. Kemudian tuh yang terakhir tabe kata. Cara makannya gimana gitu ya tabe katanya gitu ya. Itu. Baik, kita dengarkan Ici. 1、これはフェイジョアーダです。ブラジルの家庭料理です。豆、豚肉、牛肉を煮て作ります。ブラジル人はよく食べます。ご飯と一緒に食べてください。Baik, kita lanjut ya. Di bagian nih, Bang. 2、これは、ももです。ネパールの料理です。皮の中に野菜と肉を入れて蒸します。餃子に似ています。タレをつけて食べると美味しいですよ。Hai, Sang, Bang. 3、これはインドネシアのガドガドというサラダです。茹でた野菜やゆで卵などが入っています。ピーナッツのソースをかけて食べます。このソースは甘辛いです。Hai, yang terakhir. 4、これは中国のお菓子でマーホアと言います。小麦粉に水、砂糖などを入れて油で揚げます。ちょっと硬いです。Hai, silahkan Minasan jawab ya. Nah, ini sedikit pembahasan ya mengenai memperkenalkan masakan dari negaranya gitu ya. Orang Dongna Ryori, ini ada Korea, Nepal, no Momo to Iyori. Masakan yang disebut Momo yang berasal dari Nepal.
gitu. Atau kore wa momo desu. Ini namanya momo. Neparu no ryori desu. Masakan dari Nepal. Dochi de mo desu. Silahkan minasang pilih cara menjawabnya gitu. Apa yang nomor satu atau dua. Ini hanya sekedar contoh. Atau mungkin minasang punya yari kata sendiri cara menyampaikan gitu. Is okay. Kemudian atau gyoza ini tema mirip dengan gyoza atau kategori des masakan rumahan. Silakan jelaskan secara spesifik itu masakannya kayak gimana sih gitu ya. Kemudian zairio atau kata. Jadi bahan makanannya dan cara membuatnya gitu. Kawano naka ni yasai to oniku o irete mushimasu gitu. Jadi apa kulit jadi dikukus ya dan dimasukkan ke dalam panci gitu ya antara eh, ya sayurannya dan dagingnya itu dimasukkan di dalam panci maksudnya dan dikukus gitu. Kemudian ada tari oats kete tabemas gitu. Jadi makannya dengan cara cocolin ke sausnya gitu. Minasa silakan dengarkan dan di apa namanya shadowing diulang kembali atau diucapkan kembali. Hai, di sini ada saya maaf ya. Oke. Di sini kita masuk bagian kelima. Ada apa aja di sini? Ada Inshokuten no Kuchikomi gitu. Inshokuten, warung makan, minum gitu ya, warung makanan, restoran lah bisa disebut. Kuchikomi itu ulasan. Ulasan kayak feedback atau komentar gitu. Biasanya kalau kita belanja di Shopee Food atau GoFood itu kan ada ulasannya dan dapat bintang berapa sih restoran itu gitu ya. Nah, itu kurang lebih sama. Cuma di sini menggunakan bahasa Jepang. Nah, Minasan apa sih tugasnya di sini? Minasan silakan baca ulasan dari semua orang ini ya. Dari kelima orang ini, Minasan diminta memilih mana sih dari kelima orang ini yang memberikan rating terbaik, ulasan terbaik, bintang terbanyak gitu yang mana, yang nomor berapa. Dan nantinya Minasan setelah membaca ini dengan selesai, dengan tepat, dengan tuntas, maka Minasang diminta lagi untuk mengisi. Banyak ya permintaannya. Untuk mengisi nih dari kelima ulasan orang tersebut, kira-kira mereka menyampaikan apa sih dari yang orang nomor satu sampai nomor lima mengenai apa yang orang satu itu menyampaikan rasanya mengenai apa? Mengenai aji rasanya, atau mengenai jumlah atau volume atau porsinya, atau mengenai harganya, atau yang mengenai servis dan lainnya gitu. Kira-kira dari keempat ini yang mana aja sih di antara satu sampai 5 ini? Dari keempat ini yang mana aja sih? Silahkan pilih dijawab di nomor satu sampai 5 ini. Nah, jawaban keempat ini bisa diulang ya sesuai dengan apa yang disampaikan dari ulasan nomor satu sampai 5. Kemudian yang nomor dua itu, yang nomor tiga itu, konomi senitsuite wakata jo oh iyo ni memo shimasu. Buatlah catatan gitu ya pada tabel ini ya, tabel ini. Terkait informasi apa sih yang kamu dapatkan dari restoran tersebut mengenai aji atau rasanya? Kira-kira apa tentang restoran itu? Rasanya itu apa? Coba dikumpulkan dari kelima ulasan itu, dijadikan satu. Tentang rasanya gimana? Apakah enak apa nggak enak gitu. Untuk rio atau porsinya itu gimana? Banyakkah, dikit atau gimana? Nedang, harganya tuh berapa gitu dan servis layanan atau yang lainnya silakan tulis di sini mengenai penjelasan tambahan secara mendetail dari restoran tersebut gitu. Kita coba Minasang lihat terlebih dahulu ya. Minasang baca dan coba dikerjakan. Boleh di pause dulu ya, dikerjakan. Hai, jika sudah selesai, silahkan Minasang jawab ya. Pertanyaan, nah gini. Nah, itu dikecilin pun tetap gak kelihatan ya.
kecil banget ya. Ini silahkannya dilihat, tapi kayaknya mungkin bisa dibesarin ya nanti di Zoom itu. Di pause terus dibesarin. Oke, silahkan dilihat ya dan dijawab. Oke, jika sudah ketemu jawabannya kita bahas bersama. Kita bahas dari yang nomor satu, ulasan dari Shiori Aso. Kemudian di sini ada Tomodachi to futari de ikimashita. Saya udah pergi ke sana, ke restorannya bersama itu teman saya gitu ya. Mikusu Fudai Teishoku o tanomimashita. Kami memesan paket makanan gorengan campur, gorengan mix gitu. Totemo oishikatta desu ga, watashi wa ryo ga ookatta desu. Jadi enak banget, tapi menurut saya porsinya sangat banyak gitu katanya ya. Kemudian yang kedua ada ryori wa doremo oishi desu. Jadi masakannya yang manapun enak gitu. Nikomi hambagu teishoku ga osusume gohan no okawari jiyu desu gitu ya. Jadi katanya masakannya semuanya enak. Terus saya merekomendasikan paket makanan hamburger rebus gitu ya. Mungkin nikomi itu rebus atau membara gitu artinya. Itu direkomendasikan katanya. Gohang no okawari jiyu desu. Minasan udah belajar ya di materi sebelumnya okawari jiyu itu artinya apa? Bebas refill ya, bebas nambah. Jadi untuk nasinya bebas nambah sepuasnya. Kemudian yang ketiga ada Yasukute Oishite Sokuyasang gitu. Warung makanan paketan yang sangat enak dan murah gitu. Omise wa atarashikute kirei desu ga ohiru wa konde imasu gitu ya. Jadi dia bilang kalau warungnya sih masih baru dan sangat bersih, tetapi pas jam makan siang penuh, kondeiru itu penuh ya. 12時前に行くことをおすすめしますgitu. Saya merekomendasikan kalau perginya sebelum jam 12 siang. Kemudian yang bagian keempat ada Ajimo, Boryumo, Manzoku desu ga Obacang hitori de yatte iru no de chotto jikan ga kakarimasu. Jadi kalau untuk rasa dan vol volume itu volume ya atau porsi. Manzoku itu puas. Jadi untuk rasa dan porsinya saya puas banget. Tetapi karena yang masak itu nenek-nenek sendirian, jadi nenek-nenek ya sendirian itu restorannya nenek-nenek sendirian agak membutuhkan waktu. Contoh jika kakarimas. Kemudian yang terakhir ada Teishoku wa 600 kara 700 yen de tabirarimasu. Jadi untuk paket makanannya itu kita bisa makan dengan harga 600 sampai 700 yen. Totemo reasonable. Rasional ya maksudnya sangat rasional atau wajar banget dengan harga segitu gitu. Daisuki na omiso no hitotsu de salah satu toko yang saya sukai. Oke, silahkan Minasan jawab pertanyaan tadi ya. Itu. Kemudian ini dikerjakan secara mandiri. Kemudian kita masuk ke coke yang pertama ya. Minasan yang ditanya tentang nama tokonya apa, nama makanannya apa, gitu ya. Terus bahannya dari apa, gitu ya. Oke, kita bahas dari yang bagian satu. Nomor satu. Tokonya apa sih, gitu ya. Kenapa sih kok di Osusumein gitu? Oke, di sini ada Oishi Ramen. Itu Oishi Ramen ga tabetai desu kedo, doko ga ii desu ka? Saya pengen makan ramen yang enak. Tapi kira-kira tempat makan ramen yang enak itu yang mana sih gitu ya? Are no susume wa Sempo karena gitu ya nama warungnya Sempo ya, yang Sempo. Itu kalau misalnya saya mau rekomendasikan itu yang namanya Sempo sih gitu.
shoten ga ini aru akai kambang no omise desu ka? Itukah toko yang ada papan namanya warna merah gitu? Papan papan menu atau papan namanya yang warna merah itu gitu. So, so, ramen nara asoko ga ichiban oishi. Ramen nara kalau warung ramen, kalau ramen yang sana ya itu yang paling enak gitu. Ya suishi, ryomo oishi gitu. Karena alasannya apa kok di osusumein? Karena murah dan enak. Ja kondo ite mimas. Kalau gitu nanti lain kali aku mau ke sana gitu ya. Bagian kedua ada kondo kanojo to sokuji ikitai desu kedo, kono hen de doko ga ii mise arimasen ka gitu. Nanti aku rencananya mau pergi makan nih bareng sama pacar aku. Kalau di sekitar sini kira-kira toko yang warung yang enak yang mana ya gitu. So ne, sore nara saikin atarashiku dekita Misaki Cafe wa do? Kalau gitu gimana kalau ini kafe yang baru dibuka baru-baru ini nih masih baru namanya Misaki Cafe. Kalau itu gimana gitu ya. Jadi sebenarnya Misaki Cafe. Jo sini sugoku ninki ga aru yo. Sangat terkenal di kalangan perempuan gitu katanya. Dong mise desu ka? Tokonya itu kayak gimana gitu. Kirei dashi, rizato ga sugoku oishii yo gitu. Jadi itu tempatnya bersih dan dessertnya itu enak banget gitu. Nah ini kenapa sih alasannya susume? Ini ya alasannya karena terkenal di kalangan perempuan dan itu warungnya tuh bersih dan dessertnya enak gitu. Hei, doko nih Dimas kak? Di mana gitu? Mate, ja ima chizu okuru ne. Bentar ya. Oke, kalau gitu ini aku udah kirim apa namanya alamat atau petanya gitu, chizu petanya ya. Kemudian yang ketiga ada kono atari ni Betonamu ryori no omise wa nai desu ka? Gitu. Kono atari sama kono heng itu sama ya artinya di sekitar sini. Jadi kalau di sini ada nggak di sekitar sini ada nggak masakan warung masakan Vietnam gitu? この町にはないですけど、もみじ町にありますよ. Kalau di kota ini nggak ada, tapi kalau di kota Momiji ada gitu. 花っていう店でベトナム人の夫婦がやっていて、本物のベトナム料理が食べられるそうですgitu. Jadi nama warungnya itu Hana. Nah, itu dikelola oleh sepasang suami istri orang Vietnam asli. Nah, di situ kamu bisa makan makanan khas atau asli dari Vietnam gitu ya. Alasannya merekomendasikan karena apa? Di situ disajikan makanan asli atau khas dari masakan Vietnam gitu. Soなんですか。知りませんでした。今度行ってみます. Oh gitu Kak. Wah, aku nggak tahu nih gitu. Ah, lain kali aku mau ke sana gitu ya. Nah, itu jawabannya ya dari nomor 1, 2, dan 3. Silakan dicatat. Oke, jika sudah selesai kita masuk ke yang nomor 4. Selanjutnya, nomor selanjutnya di sini ada nomor 4 ya. Di sini yang 4, すみません、この土地の料理食べたいんですが、この近くにおすすめのお店がありますか? Nah, banyak sekali ya Mirasan cara bertanya mengenai makanan di daerah sini, di sekitar sini, Kak. Bisa Konoheng, bisa Kono Atari, atau yang di nomor 4 ini Kono Chikaku gitu ya, deket-deket sini gitu. Itu sama aja loh artinya, kurang lebih. Mohon maaf gitu ya. Adakah rekomendasi warung makan di sedekat sini yang khas daerah sini? Aku pengen makan masakan khas daerah sini. So desu ne. Kono chikaku nara Hebei ga osusume desu. Kalau di dekat sini saya merekomendasikan warung Hebei gitu. Tori no tempura ga oishii. Hoka ni mo iro-iro na menu ga arimasu gitu katanya. Jadi Torino tempura tuh enak banget di warung Hebe itu. Dan lagi masakan yang lainnya pun juga enak-enak kok gitu. Ada. Dan dan masakan yang lainnya pun ada gitu. Selain si Torino tempura gitu katanya. Itu alasan kenapa osusume atau merekomendasikan. Sore doko desu ka? Itu di mana gitu.
Koko kara aruite 10分ぐらいです。地図ありますよgitu. Kalau jalan kaki dari sini sekitar 10 menitan lah gitu. Aku punya kok alamatnya atau petanya. Wakarimashita, arigatou gozaimasu gitu. Makasih banyak gitu. Baik, makasih banyak gitu ya. Eh, itulah dari keempat itu jawabannya ya, Minasang, silahkan dicatat. Kemudian kita masuk ke cokai selanjutnya yang masalah tadi itu yang suruh milih gambar A atau B gitu. Gitu. Oke, yang makan soba yang pertama itu di sini ada maze soba omatashimashita yoku mazete tabete kudasai gitu ya. Katanya si yang warungnya itu pas makan sobanya tuh harus di mazeru. Di mazeru diapakan minasang? Diaduk. Berarti yang diaduk ya. Yang pilihannya yang mana? Yang bentar ya, saya tadi udah foto. Situ berarti yang betul yang minasang. Oke. Yang kedua, このシューマイは味がついてますから、醤油をつけないで食べてください. Jadi, karena si siomay ini aji gatsuiteru itu ada rasanya, berasa. Karena si siomay ini ada rasanya, silakan dimakan tanpa soyu. Berarti tanpa menggunakan soyu ya. Berarti yang B. Yang ketiga ada kochira no yasai tempura wa suyu ni tsukete tabete kudasai. Jadi gorengan sayuran ini silakan dimakan dengan dicocolin ke suyu. Berarti yang dicocolin yang ininya ya, yang yasai tempura. Berarti yang terongnya yang dicocolin ke suyu. Ebi wa suyu ni tsukenai de shio o kakete tabete kudasai. Kalau ebinya nggak perlu dikasih suyu, tapi silahkan ditaburi apa garam gitu. Berarti yang betul jawabannya yang A. Kono tomato nani mo kakenai de sono mama tabete. Jadi tomat ini silakan makan apa adanya tanpa menggunakan apapun. Berarti yang B jawabannya. Hai, yang terakhir tem eh tema nggak terakhir sih. Maaf, masih ada 7. Yang kelima, temaki sushi, nori no ue ni gohang to sashimi o nosete maite tabemasu. Jadi cara makan temaki sushi itu dengan cara di atas nasinya diletakkan nori atau rumput laut dan ikan gitu ya. Kemudian digulung. Berarti yang digulung ya, Minasang. Berarti yang B. Soyu o tsukenai de. Ya, saya ini ya jawabannya jelas banget. Ini tomato nanimu tsukenai de sono mama tabete. Ini nori no ue ni gohan shimaite tabemasu. Nah, itu jawabannya. Silakan dicatat terlebih dahulu. Oke, kalau sudah saya hapus, kita lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada nomor 67. Yang 6, yaki imo kawa umuite tabemasu ka? Jadi kalau apa ubi bakarnya dimakan dengan cara kulitnya dikupas gitu. Watashi wa mukanai de tabemasu. Jadi dia makan dengan tanpa dikupas. Berarti jawabannya yang A ya. Oh. So desu ka? Oh gitu ya. Jadi nggak dikupas minasang. Subarashi ne. Kemudian yang nanabang, kohi ni satu to milku iremasu ka? Jadi mau dimasukin susu sama gulanya di dalam kopinya. Satu negai shimasu miruku wa irenai de kudasai. Jadi mintanya dimasukin gula aja tanpa susu. Susunya nggak perlu dimasukin. Berarti di sini jawabannya yang nomor 6 itu A, yang nomor 7 B. Oke. Ini kenapa ada satunya? A ya, A. Oke. Kita lanjut yang nomor selanjutnya yang itu masakannya mirip apa sih gitu ya. Masakan dari Brazil, yang dari Indonesia itu ya. Korewa itu feijoado desu. Brazil no kate ryori. Berarti yang benar jawabannya kate ryori. Bahan makanannya isinya apa aja?
ada mame, butaniku, gyuniku. Oh, niti, utsukuru. Jadi cara makan bahan makanannya ada tiga, ada daging sapi, daging babi, dan kacang-kacangan. Masaknya dengan cara apa? Direbus, gitu ya. Bisa dimakan dengan nasi. Kemudian yang kedua ada kore momo des neparu no ryori des. Neparu ryori. Neparu no ryori. Kawa no naka ni yasai to niku irete mushimasu. Jadi dimasukkan ke dalam apa nama panci si yasai sayur dan dagingnya. Kemudian dikukus gitu ya. Dia mirip apa masakannya? Mirip sih gyoza katanya gyoza ni niteimasu. Gimana cara makannya gitu ya? Dengan menggunakan tare. Tare otsuke. Tadi gimana cara makannya? Bahkan pakai kayak nasi. Kemudian yang ketiga di sini ada Korewa Indonesia no gado-gado to iu sarada. Jadi gado-gado itu mirip apa sarada ya? Gimana cara masaknya dan bahannya apa aja gitu ya? Yudeta yasai ya yude tamago nado ga haitemasu. Jadi masakannya itu terbuat dari sayuran yang direbus itu yang tadi di yuderu yang cuma dimasukin sampai matang terus diangkat. Dan telur rebus juga gitu. Gimana cara makannya? Cara makannya Pinatsu no soso o kakete tabemasu. Kakeru berarti sausnya itu dikasih limpahan yang banyak di atas si sayur dan telur. Kono sosu wa amakarai desu. Jadi saus ini pedas manis gitu amakarai. Oke, yang terakhir di sini ada Chugoku no Okashi. Mahua tuh imas. Okashi ya? Ini tuh maaf warnanya. Chugoku no Okashi. Camilan dari China katanya. Apa aja sih bahannya, Minasang? Bahannya ada komugiko, mizu, sato hirete, aburade, agemas. Jadi bahan-bahannya itu ada tepung gandum, air, ada gula, digabung jadi satu, kemudian digoreng ya di minyak yang panas. Itu caranya. Itulah jawabannya. Akan catat. Kalau sudah saya hapus ya. Oke, Minasang di sini kita belajar kanji. Kita belajar kanji. Ada 9 kanji ya. Di sini itu ada shio itu garam, abura, minyak, ryo itu porsi atau jumlah. Nani kata di sini artinya kata di sini adalah cara ya, bukan kata yang orang ya. Kan ada juga kanji katanya itu yang mirip seperti ini. Itu kata yang artinya orang dalam bentuk sopannya hito gitu. Yang ini artinya yang kata tata cara. Ya, nani ya itu warung atau toko. Ramen ya, kayak gitu-gitu contohnya. Osushi ya, gitu ya. Manzokuna itu puas, kiru itu memotong, yaku itu membakar, ireru itu memasukkan. Silakan Minasang tulis 5 sampai 10 kali kemudian dihafal dan coba dikerjakan yang nomor 2 ini ya tanpa melihat furigananya. Kira-kira Minasang betul berapa sih gitu ya. Kemudian kita masuk ke bagian bumponoto yaitu kalimat pertama atau kata benda yang digabung dengan nara kemudian dilanjutkan kalimat selanjutnya. Nani nara itu artinya kalau. Nah, pasangannya itu biasanya kata benda, bisa juga kata kerja bentuk kamus, bisa juga ya
Setahu saya masih kata benda dan kata kerja bentuk kamus bisa nani nani nara yang artinya kalau. Di sini merupakan pola yang digunakan ketika menjawab suatu pertanyaan. Ya, dengan mengutip perkataan lawan. Jadi pada bagian N-nya dimunculkan kata yang menjadi suatu kata kunci yang dibahas di perkataan si lawan itu gitu ya. Contoh di sini ada Kono chikaku ni osusume no mise ga arimasu ka? Jadi apakah ada di sekitar sini restoran yang kamu rekomendasikan gitu. Kono chikaku nara hebe ga osusume desu gitu ini ya. Kalau di dekat sini itu ada saya sarankan restoran yang namanya hebe. Nah, di sini pakai kata kerja ya. Maaf, pakai kata sifat cikai yang bentuk i-nya dihapus diganti kucikaku nara. Kalau kata kerja bentuknya kata kerja kamus. Oke. Hai, kita lanjut di sini tuh tata cara. Kata kerja bentuk T dengan cara ini gitu ya atau dengan cara tanpa ini, dengan tanpa ini gitu ya. Artinya gitu. Contoh di sini ada kochira no yasai to tempura wa suyu ni tsukete tabete kudasai gitu ya. Tsukete tabete kudasai. Tolong makan gitu ya. Silakan disantap atau dimakan tempura ini dengan mencelupkan ke dalam suyu. Sukete tabete kudasai. Gimana caranya? Dengan dicelupkan ke suyu baru dimakan. Nah, maksudnya kurang lebih seperti itu. Contoh yang kedua ada ebi wa tsuyu ni tsukenai de shio o kakete tabete kudasai. Jadi kalau ebi jangan dimakan tanpa menggunakan suyu, tapi dipakein oleh garam gitu. Membubuhi dengan garam. Jadi bisa bentuk negatif juga bisa bentuk positif. Dengan ini, dengan cara ini, dengan ini habis itu lakukan ini. Gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini kata kerja cha damedes. Cha ini adalah bentuk singkatan dari tewa. Tabete wa dame desyo gitu. Jadi tabe cha dame des jangan dimakan gitu, nggak boleh dimakan. Kalau di sini ichido ni sonna ni takusang oniku o ire cha dame des gitu. Jangan masukkan daging sebegitu banyak sekaligus. Ire cha ire tewa dame des nggak boleh dimasukkan sekalian. Yang keempat ada tekara setelah ya. Kata kerja bentuk T kemudian tambahin karah di sini artinya yang setelah. Udon wa oniku to yasai o tabete kara iremasho. Jadi, masukkanlah udon setelah selesai menyantap daging dan sayurnya. Tabete kara setelah makan gitu, setelah menyantap. Jadi, lakukan ini, baru setelah melakukan ini silahkan melakukan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Tekara. Contoh itu kau kau ya te ashi arai ara arat tekara oinori shimasu. Jadi saya sholat setelah mencuci muka dan tangan kaki atau wudu o shitekara oinori shimasu. Saya sholat setelah berwudu gitu ya. Kemudian yang kelima ada kata kalimat satu, kemudian di tengahnya ada ga, ada koma, lanjut kalimat kedua. Nah, ga ini artinya tapi, yang artinya sanggahan ya. Jadi berkebalikan, berseberangan, dan berlawanan. Jadi kalimat S1 dan S2 ini berlawanan, karena di tengahnya ada ga, yang artinya tapi. Omise wa atarashikute kirei desu ga ohiru wa kondemasu. Jadi restoran ini emang baru dan bersih tetapi penuh saat jam makan siang. Tuh, jadi berlawanan ya. Gak itu sama dengan kedo, nani kedo. Kita udah belajar deh ya di unit-unit sebelumnya. Baik, kemudian kita masuk ke Nihon no Seikatsu Tips. Jadi di sini di Nihon atau di Jepang tuh ada yang namanya ramen. Ramen itu kayak mie ayam sih kurang lebih dan ada warung khusus untuk ramen. Biasanya ramen ya gitu. Baunya enak seger banget sih di jalanan. Tapi ya gitu kebanyakan ramen di sini pakai butaniko atau daging babi. Ada sih ramen yang halal itu ada tepatnya di Asakusa, Gyumon.
Halaru Ramen. Halaru Ramen itu enak banget dan terkenal. Minasan silahkan coba nanti ketika udah sampai di Jepang ya. Ada juga di Osaka juga ada insya Allah. Kalau nggak salah. Kemudian di sini ada Kyodori, Kyodori, jadi masakan lokal. Jadi setiap lokal Keng atau provinsi di Jepang itu punya masakan lokalnya masing-masing ya. Kemudian ada shoyu, sosu, suyu, tarin sama aja. Shoyu itu kecap asin khas Jepang. Sosu ada saus, ada suyu, saus kaldu dan tari, saus celup atau cocol. Ini ada temagi sushi ini ya, digulung kayak kimbapnya Korea gitu. Ada yakimo, yakimo itu ubi panggang. Ubi panggangnya Jepang itu mantap sekali, manis, enak pokoknya. Jadi minasan coba ya, cicipin nanti ya yakimo oishi. Tapi kalau saya sih muite tabemas. Jadi makanya dengan cara dibuka ya, kawau muite tabemas. Jadi kulitnya dikelupas. Saya nggak bisa makan sonomama. Eh, Shabu-shabu tadi udah dikasih tahu ya. Jadi dagingnya satu helai di susu 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 ke air panas ini ya. Kemudian baru dicocolin ke tarenya kemudian dimakan. Itulah shabu-shabu. Hai, minasan. Nagai desu ne. でも、最後まで来てくれて本当にありがとうございました。また次の授業に会いましょうね。皆さん、今日はありがとうございます。お疲れ様でした。バイバイ。